Selamat pagi semuanya. Pagi, 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 tetap semangat, luar biasa. Bahagia sekali bisa berkumpul dengan ibu-ibu kader pada kesempatan pagi hari ini. Senang sekali, bangga sekali, ibu-ibu adalah orang-orang pilihan yang terpilih untuk mewakili masyarakat yang akan dilatih untuk mengukur tekanan darah. Dan pada kesempatan ini, sebelum kita akan mulai, saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Ripka Ita Idayanti dan biasa dipanggil dengan sebutan Ita atau dipanggil juga Bu Ita, gitu ya. Nah, sebelum saya bekerja di Poltekkes Kemenkes Semarang, saya pernah bekerja di Rumah Sakit Panti Wiloso tahun 1994 sampai dengan tahun 1995. Dan kemudian tahun 95 sampai dengan 97 saya bekerja di Klinik Mardi Mulia. Kemudian tahun 95 sampai dengan tahun 99 saya bekerja di Klinik Estetika. Kemudian tahun 95 sampai 99 saya juga bekerja di Klinik Setia AC. Dan tahun 97 sampai 99 saya bekerja di Klinik Insan Medika. Dan mulai tahun 1998 sampai dengan sekarang saya bekerja di Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, yang pertama kali kita akan belajar tentang mengukur tekanan darah. Apa sih tujuan dari mengukur tekanan darah di sini? Yang pertama adalah untuk mengetahui apakah tekanan darah seseorang itu normal atau tidak normal. Jadi adakah kelainan pada jantung maupun pembuluh darah pada sistem peredaran darah kita. Mungkin ibu pernah mendengar, oh tensinya orang normal gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah tujuan khusus pada pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui alat apa aja sih yang dipakai untuk mengukur tekanan darah. Ada yang tahu ibu alat apa aja yang dipakai untuk mengukur tekanan darah? Tensi. Iya, benar sekali. Ibu siapa namanya? Bu Kristin. Ibu Kristin, hebat sekali. Tepuk tangan semuanya untuk Ibu Kristin. Hebat sekali. Terus kemudian ada dua alat utama. Yang pertama adalah tensi. Kemudian yang kedua, ada yang tahu tidak? Stetoskop. Stetoskop. Ibu siapa namanya? Bu Rani. Bu Rani, hebat sekali. Tepuk tangan buat Bu Rani. Oke, ya senang sekali dengan ibu-ibu hebat luar biasa, ibu-ibu kader di tempat ini. Jadi kita sudah tahu tadi ada dua alat utama untuk mengukur tekanan darah, yaitu pertama adalah tensi, yang kedua adalah stetoskop. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui apakah tekanan darah kita normal atau tidak. Kemudian yang ketiga, nah ini yang bagian yang pokok. Nanti saya akan mengajari bagaimana cara untuk mengukur tekanan darah seseorang. Nah, tekanan darah, ada yang tahu definisi dari tekanan darah? Oke, tidak ada yang tahu. Saya akan sebutkan di sini bahwa tekanan darah adalah daya dorong. Daya dorong namanya dorongan. Dorongan pada jantung ke seluruh tubuh, pada sistem peredaran darah, pada pembuluh darah. Jadi kalau dorongannya lemah, itu sering dikatakan sebagai darah rendah. Sedangkan kalau dorongannya tinggi, sering dikatakan sebagai darah tinggi. Yaitu karena apa? Karena tekanan darah, daya pompa jantung ini tidak normal. Jadi alat-alat tadi sudah kita sebutkan ada dua, yaitu dua alat utama, yaitu tensimeter dan stetoskop. Nah, ini yang pertama adalah tensimeter. Tensimeter di sini tensimeter merkuri atau tensimeter air raksa yang sering ibu lihat di rumah sakit ataupun di puskesmas. Terus ini yang kedua, ini tensimeter aneroid, atau bisa disebut juga tensimeter jarum. Terus ini yang ketiga, tensimeter digital. Nah, ini yang kita pakai di lengan. Sedangkan ini ada tensimeter digital juga, tetapi ini pakainya di pergelangan tangan.
yang tahu ibu-ibu kira-kira tekanan darah normal itu berapa? 80 ya Bu? Oke, pintar sekali Ibu Ida ya. Ya. Oke, Ibu Ida hebat sekali ya. Ibu Ida sudah terbiasa mengukur tekanan darah Bu. Itu tendensi ya Bu ya. Hingga ngerti tekanan darah normal itu berapa. Tekanan darah normal atau juga di sini sering dikatakan kurang dari 130 atau 120 tadi ya. Sedangkan tekanan darah yang optimal, jadi yang benar-benar bagus, itu harusnya berada di kurang dari 120 pada sistol. Sistol itu yang denyutan pertama kali terdengar waktu kita memakai stetoskop saat kita diukur tekanan darahnya, ya, saat kita ditensi. Kemudian pada diastol, diastol itu suara yang terakhir kali terdengar saat kita diukur tekanan darahnya. Itu kurang dari 80, itu tekanan darah optimal. Sedangkan tekanan darah yang normal itu sistolnya kurang dari 130. Ya. Kemudian pada diastolnya berapa? Kita lihat di slide, kurang dari 85. Ya, jadi kita lihat di sini kurang dari 85. Sedangkan normalnya di sini adalah prehipertensi. Apabila tekanan darahnya 130 sampai dengan 139 pada sistol, dan diastolnya ada pada 85 sampai dengan 90. Ya. Sedangkan hipertensi derajat 1 itu bila tekanan darahnya 140 sampai dengan 149, ya, 159, dan pada diastol 90 sampai dengan 99. Dan hipertensi derajat 2 itu tekanan darahnya 160 sampai dengan 179. Diastolnya ada pada 100 sampai dengan 109. Nah, ini hati-hati apabila sudah hipertensi derajat 3. Ya. Di sini tekanan darah sistolnya itu lebih dari 180 dan diastolnya lebih dari 110. Ini harus sangat kita jaga kondisi tubuh kita ya. Tekanan darah ini kenapa bisa jadi tidak normal? Ya. Karena dari sesuatu yang kita konsumsi, misalkan makanan ya, makanan yang berlemak, goreng-gorengan, itu menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah. Selain itu juga bisa karena stres ya Ibu ya. Itu bisa menyebabkan tekanan darah kita menjadi meningkat atau tinggi ya. Ada juga aktivitas ya, aktivitas yang berlebihan, kemudian kena panas ya, itu juga harus kita perhatikan ya. Oke, nah sekarang ini poin yang ketiga adalah cara mengukur tekanan darah. Boleh saya minta bantuan Ibu di sini, siapa yang ingin membantu saya untuk mempraktekkan bagaimana cara mengukur tekanan darah? Boleh Bu saya Bu. Bu Ida. Oke, Bu Ida, silakan Bu Ida, silakan duduk di sini. Oke. Belajar bagaimana cara mengukur tekanan darah. Tetapi sebelum kita mengukur tekanan darah, ini akan saya perkenalkan. Ini tensimeter air raksa mercury, sedangkan ini tensimeter digital, sedangkan ini tensimeter aneroid atau biasa dikatakan sebagai tensimeter jarum. Sedangkan ini alat untuk mengetahui suara ya, detakan pertama kali terdengar pada jantung yang disebut sistol, dan juga yang terakhir terdengar yang disebut diastol. Oke, nah ini tensimeter mercury, di sini ada monitornya ya, air raksa, di sini ada kunci. Kunci ini kita buka dulu. Nah, kemudian kita ke ataskan lengan pasien. Kemudian kita ukur kurang lebih 3 jari dari lipatan ini ya, dari lipatan siku ini kurang lebih 3 jari. Kemudian kita pasang manset. Pemasangan manset ini tidak boleh terlalu kencang dan kemudian juga tidak boleh terlalu kendor. Sebelumnya pasien kita posisikan dalam posisi punggung lurus, kemudian kaki menapak pada lantai. Setelah itu kita raba
sini ada arteri brachialis ya. Kita raba, terus kemudian kita taruh stetoskop di sini. Kita pegang, kemudian ini kita tutup. Ya. Skrupnya ini kita putar searah dengan jarum jam. Kemudian kita pompa. Kita pompa. Sampai tidak terdengar bunyi detakan. Kemudian kita naikkan kurang lebih sampai dengan 30. Kemudian kita buka, kita turunkan pelan-pelan. Kita dengarkan bunyi yang pertama kali terdengar, namanya sistol. Dan yang terakhir kali terdengar diastol. Nah, kebetulan ini sistolnya ada 110 ya Bu, kemudian diastolnya 170. Kemudian kita buka manset ya. Kita buka manset, kemudian kita rapikan kembali. Kita tutup. Sebelum kita tutup, air raksa ini kita masukkan ke dalam reservoir ya. Kita miringkan sedikit, kita kunci, terus kemudian kita tutup. Nah, ini cara mengukur dengan tensimeter air raksa. Nah, sekarang kita akan coba mengukur dengan tensimeter aneroid. Caranya sama seperti tadi. Kita pasang manset, kita ukur kurang lebih 3 jari, kita letakkan. Dan kita pasang sini. Kita raba kembali, kita tutup searah jarum jam, kemudian kita pompa. Sampai jarum ini tidak bergetar atau getarannya melemah ya, melemah. Kemudian kita naikkan sampai kurang lebih 30, kemudian kita turunkan pelan-pelan, kita dengarkan bunyi sistol yang pertama kali terdengar dan bunyi diastol yang terakhir kali terdengar. Ini tadi penggunaan untuk termometer, tensimeter dari aneroid. Nah, untuk digital ya, digital kita hanya perlu memasang manset saja. Kita hanya perlu memasang manset, kita ukur 3 jari seperti tadi. Dan kita tarik. Kemudian kita tekan tombol start di sini. Kita hanya perlu melihat angka di sini. Kita lihat bahwa angkanya di sini menunjukkan 110 pada sistol dan kemudian angka 70 pada diastol. Dan kalau sudah selesai, kita tinggal tekan tombol off. Nah, ini tadi sedikit ya cara bagaimana mengukur tensimeter dengan menggunakan berbagai macam alat yang kita punya. Ya. Semoga ibu-ibu semua nanti bisa melatih sendiri, ibu-ibu kader bisa melatih sendiri di rumah ya, dengan alat yang sudah kita berikan, latihan sendiri, kemudian juga dilatih sampai mahir ya.
Nah, itu tadi kita melihat bahwa pada saat kita mengukur tekanan darah ada hal yang harus diperhatikan, bahwa tensi ini ya kurang lebih harus sejajar dengan dada pasien, jadi kurang lebih sedikit di bawah puting ya. Terus kemudian kita dengarkan kalau tidak ada bunyi sistol, tidak ada bunyi diastol, itu berarti nggak ada respon ya. Detak jantungnya kemungkinan sudah tidak ada. Nah, itu kurang lebih bagaimana cara kita mengukur tekanan darah. Saya rasa saya cukupkan sekian. Ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu semuanya? Tidak. Saya rasa cukup jelas ya. Kalau sudah cukup jelas, silahkan nanti dicoba. Sebetulnya sebelumnya saya ingin bertanya, berapa tekanan darah normal ibu-ibu semuanya? 100 sampai 130. Iya. Iya. Jadi untuk sistol itu kurang dari 120 ya, untuk diastol kurang dari 80. Itu untuk optimalnya ya. Kalau untuk normalnya itu 120 pada sistol dan 80 pada diastol. Oke. Nah, untuk mengakhiri pada pertemuan sore hari ini, sebelumnya Ibu bisa silakan duduk dulu Ibu ya. Kita berikan tepuk tangan aplaus untuk kita semua. Oke. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila selama pelatihan ini ada kata-kata ataupun ada tindakan ataupun apa saja yang tidak berkenan di hati ibu semua, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Bye-bye. Bye-bye.